Jadi manusia memang penuh kelemahan dan kekurangan. Itulah sebabnya Tuhan memberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa itu tidak main-main, saudara. Kuasa itu tidak main-main. Kuasa itu hebat sekali. Kuasa itu luar biasa. Roh Kudus yang dimeteraikan, yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Ini luar biasa. Injil. Banyak nabi-nabi dan orang-orang benar ingin melihat dan mendengar. Tapi mereka tidak melihat dan mendengar. Hanya kita. Dan yang luar biasa kemudian juga adalah penggarapan Tuhan. Allah bekerja dalam segala hal. Ini fasilitas keselamatan. Dengan fasilitas ini yang juga bisa disebut sebagai kasih karunia ini, Tuhan Yesus bisa berkata bahwa kita harus sempurna seperti Bapa. Sebab di dalamnya Tuhan memberi kita kemampuan untuk dapat melakukan apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Entah apapun penafsiran saudara mengenai kata sempurna di situ. Yang jelas kita harus mencapai tingkatan hidup yang lebih dari orang pada umumnya. Dan kemudian di Injil Matius, Injil yang sama, di pasal yang sama, ayat 20, Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu atau jika kebenaranmu tidak lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Di sini Tuhan memanggil kita untuk hidup secara luar biasa. Kita harus lebih mempercayai apa yang dikatakan firman Tuhan daripada konsep dan filosofi manusia di sekitar kita. Mereka mengatakan bahwa manusia tidak mungkin sempurna sebab mereka melihat diri mereka sendiri. Dan mereka melihat orang lain yang menurut pemandangan mereka tidak sempurna. Bapak Ibu saudaraku sekalian, banyak orang Kristen tidak mau mengerti bahwa orang percaya dipanggil untuk sempurna. Sempurna di sini adalah sempurna untuk manusia. Sempurna dalam ukuran manusia. Bukan sempurnanya Tuhan. Jadi sempurna sesuai dengan yang ditargetkan oleh Allah. Dalam hal ini setiap komunitas atau individu memiliki tuntutan yang berbeda. Bagi umat perjanjian lama, mereka hanya dituntut untuk melakukan hukum. Ini komunitas perjanjian lama, saudara. Jadi kebenaran mereka dapat terukur. Ukuran sempurna bagi umat perjanjian lama adalah melakukan hukum Taurat. Ini berarti masing-masing orang memiliki ukuran yang sama dan dapat dibuktikan atau terukur. Sehingga seperti Paulus berkata di Filipi 3:6 bahwa dirinya tidak bercacat. Tidak bercacat, amemptos, blameless, deserving no censure, free from fault or defect. Tidak bercacat. Tidak bercacat menurut ukuran hukum. Dan orang seperti Paulus ini bukan satu dua, pasti banyak. Yang di dalam hidupnya bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. Seperti orang kaya yang dikemukakan Tuhan Yesus di Injilnya. Ketika seorang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus bertanya apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia harus melakukan hukum.
Orang kaya itu berkata, semua telah dilakukannya. Coba bayangkan saudara. Berarti orang itu tidak bercela. Agama seperti agama Yahudi tersebut, seperti agama Samawi lainnya, dapat mengukur kebenaran, kesucian secara hukum dan itu terukur. Makanya kalau melanggar bisa ada sanksinya. Karena terukur. Yang namanya membunuh, menghabisi nyawa orang. Terukur. Ada buktinya. Delik hukumnya jelas. Tapi kekristenan tidaklah demikian. Membenci sudah merupakan membunuh. Dan tidak bisa terukur saudaraku. Oleh sebab itu kalau agama-agama Samawi seperti agama Yahudi yang memiliki hukum atau tatanan kehidupan sipil, kehidupan masyarakat, tatanan moral, etika, bahkan tatanan ekonomi, mereka bisa membangun negara berdasarkan hukum atau syariatnya. Bisa membangun negara agama sesuai dengan hukum atau syariatnya. Bisa membangun masyarakat sesuai syariatnya. Kalau berjudi dicambuk, berzina bisa dipukuli atau dihukum dengan cara tertentu. Tapi kekristenan tidak bisa membangun negara di bumi ini dengan syariat Kristen karena tidak ada syariat. Tuhanlah hukumnya atau syariatnya. Orang Kristen punya negara itu nanti di langit baru, bumi baru, di mana terdapat kebenaran yang sempurna. Negara yang dibangun berdasarkan hukum agama, membangun filosofi dasar bahwa pelanggaran terhadap hukum negara sama dengan pelanggaran terhadap hukum Allah. Ini contohnya ini di Israel, ya, agama Samawi, agama Yahudi. Pelanggaran terhadap hukum negara itu sama dengan pelanggaran terhadap hukum Allah. Ini juga berarti pelanggaran terhadap hukum sama dengan berbuat dosa. Dan perbuatan dosa patut mendapat sanksi atau hukuman. Hukumannya fisik juga. Fisik juga. Di sini manusia mewakili Tuhan. Seakan-akan bisa mewakili Tuhan menghukum manusia. Beda dengan negara sekuler yang memang punya hukum, tidak berlandaskan agama, berlandaskan hukum filosofi. Ya memang ada hukuman, tapi tidak mengatasnamakan Tuhan. Ya bisa dibayangkan kalau kekristenan membuat negara Kristen lalu orang melakukan satu pelanggaran menurut syariat Kristen lalu kita hukum atas nama Tuhan. Kira-kira Tuhannya orang Kristen macam apa? Ngerti maksudnya? Tapi Tuhannya orang Kristen tidaklah demikian. Nah, kita bisa melihat bagaimana Stefanus mendapatkan persekusi. Sampai dirajam batu, mati dengan cara yang sangat mengeneskan dan keji. Dan orang-orang yang melempari batu itu merasa berbuat bakti kepada Allahnya. Pokoknya tidak seagama dengan orang Yahudi itu kafir. Makanya Stefanus dilempari batu sampai mati dan mereka merasa berbuat bakti kepada Allahnya dan mereka merasa Allahnya puas dan yang melempari batu dapat pahala. Kalau kekristenan itu punya hukum yang tidak terukur, berbeda dengan agama-agama Samawi seperti agama Yahudi, di mana kesucian dan kebenaran hidup mereka dapat terukur. Kebenaran atau kesucian hidup dalam kekristenan tidak terukur, sebab dalam kekristenan tidak ada hukum-hukum atau syariat seperti yang ada di dalam agama-agama Samawi seperti agama Yahudi. Hukum yang harus dijalani dalam hidup orang Kristen adalah Allah sendiri.
Yang sama dengan melakukan kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi kalau Allah itu hukumnya hanya Allah yang tahu. Allah yang merasakan kesucian kebenaran hidup seseorang. Manusia lain tidak pernah tahu. Dan tidak akan pernah merasakan dengan sempurna. Ya memang orang Kristen yang baik dimanapun akan membawa keharuman. Dan orang akan merasakan keagungan karakternya. Tapi sedalam-dalamnya hidup individu hanya Allah yang tahu. Jadi hukum yang harus dijalani dalam hidup orang percaya itu kehendak Allah. Maka tentu saja hanya Allah yang dapat mengukur seseorang. Sampai di mana kebenaran, kesucian atau ketaatannya. Hanya Allah yang dapat merasakan keberkenanan seseorang terhadap dirinya. Bapak Ibu saudaraku sekalian. Hukum yang diberlakukan dalam kehidupan orang percaya adalah Allah sendiri. Artinya kehendaknya yang menjadi hukumnya. Jadi Allah yang dapat menilai. Allah yang dapat mengukur. Dan manusia tidak dapat mengukur. Di sini dibutuhkan kesungguhan setiap individu untuk benar-benar berinteraksi dengan Allah. Benar-benar berinteraksi dengan Tuhan. Supaya mengerti bagaimana penilaian Tuhan terhadap dirinya. Dan bagaimana perasaan Tuhan terhadap dirinya. Jadi dalam hal ini tidak ada orang yang boleh merasa sudah sempurna. Kita selalu merasa miskin di hadapan Allah. Artinya selalu merasa bahwa kita belum seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Oleh sebab itu tidak ada orang Kristen yang benar membanggakan kesuciannya. Jadi kalau kita bicara soal kesucian, kekudusan, kesempurnaan, orang sering menilai kita sombong kali itu orang, sombong sekali. Emangnya dia sudah sempurna. Loh, kita justru merasa belum sempurna, mau sempurna. Loh kok you marah loh. Tuh lihat orang kalau bengkok hatinya. Jangan urusan orang lain, urusi urusan dalam negerimu. Kok bisa loh urusan luar negeri diurus? Kalau agama-agama samawi seperti agama Yahudi ada unsur kebanggaan karena terukur kesalehannya. Aku tidak membunuh, aku tidak berzina, tidak mencuri. Aku punya nilai 10 atau 100 kalau nilai tertinggi. Tapi kalau kekristenan bagaimana orang bisa tahu 10 atau 80 atau 70 atau 60. Yang tahu hanya Tuhan. Jadi orang Kristen yang sok rohani, sok suci, pastikan dia tidak mengerti kebenaran. Orang percaya harus selalu merasa miskin di hadapan Allah. Artinya kesadaran bahwa dirinya belum berkeadaan seperti target yang harus dicapai sesuai dengan kehendak Allah. Dan setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku belum memuaskan hatimu sebagaimana mestinya. Dan kita akan berusaha berinteraksi dengan Allah. Mengerti apa yang dia kehendaki untuk kita lakukan. Dan melakukan kehendaknya. Untuk itu kita harus memperbaharui pikiran kita terus menerus. Pembaharuan pikiran yang membuat kita peka terhadap kehendak Allah. Dari pembaharuan pikiran itu kita mendapatkan kesadaran baru. Maka pertobatan dalam kekristenan itu kan metanoia, artinya pembaharuan pikiran. Bukan yang tadinya membunuh orang sekarang minta ampun, gak membunuh lagi. Lah kamu sudah membunuh.
Lalu kau bilang bertobat artinya apa? Minta ampun. Hanya mengaku itu salah. Kalau hanya mengaku itu salah, iblis pun tahu itu salah. Tentu iblis melakukannya karena itu hidupnya. Tapi kalau seseorang mengalami pembaharuan pikiran, dia bukan saja tidak membunuh lagi, tidak berzina lagi, tapi mau mengerti apa yang dikehendaki Allah di dalam hidupnya. Jadi kan kalau pertobatan secara umum itu kan bertalian dengan perbuatan atau perilaku lahiriah, saudara. Membunuh, bertobat. Kemungkinan membunuh lagi bisa nggak? Bisa. Dia cuma mau bertobat hanya karena mau minta ampun. Tetapi kalau pertobatan Kristen itu metanoia. Pembaharuan pikiran. Ya ini tentu sudah harus dilakukan lah saudara. Perubahan demi perubahan pikiran, metanoia dari pertobatan ke pertobatan berikut. Sehingga seseorang makin peka terhadap kehendak Allah. Boro-boro membunuh. Dalam hati menaruh kebencian juga sudah salah. Maka dia harus memeriksa dirinya dengan benar. Dan selalu bersikap telanjang di hadapan Tuhan. Ini kesempurnaan dimulai dari hal itu. Kalau saya boleh menyimpang, saya simpang sedikit ya. Orang bisa mengenali dirinya sudah berkodrat ilahi atau tidak. Nanti akan tahu. Kalau saudara masih mau memuaskan daging, ini muncul, Anda puaskan, Anda berkodrat manusia. Anda punya keinginan tanpa mengerti kehendak Allah atau tidak, Anda maksa diri memilikinya, itu kodrat manusia. Tapi kalau Anda mengenakan kodrat ilahi, setiap keinginan daging yang tidak berkenan di hadapan Allah, kita tolak. Berpikir buruk, jahat, jorok pun tidak. Kalau ada keinginan memiliki sesuatu, kita pertimbangkan sesuai kehendak Allah enggak. Kadang-kadang kita juga mematikan semua keinginan. Sehingga keinginan kita itu hanya mau melakukan kehendak Allah. Aku tidak lagi berdoa minta apapun. Aku hanya ingin mengerti kehendak-Mu. Aku hanya ingin melakukannya. Hanya ini kerinduan dan kebutuhanku. Kalau pertobatan dalam agama samawi pada umumnya menekankan perubahan perilaku yang kelihatan. Jadi jangan heran yang diajarkan itu hukum. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Yang halal atau haram. Bahkan kesucian hidup juga dilihat dari penampilan lahiriah. Coba saudara hidup di Israel pada zaman itu pakai rambut berkepang-kepang. Anda dianggap wanita yang tidak benar. Wanita tidak pakai tutup kepala itu menghina kepalanya. Di kekristenan rambut dikepang, diure, dipangrok. Emangnya boleh Pak? Bukan soal boleh atau tidak boleh. You menempatkan diri saja. Jadi berkat enggak bagi orang. Kalau itu tidak menjadi batu sandungan, enggak masalah. Mau dipendekin kayak laki, mau dipanjangin, enggak masalah. Perempuan kok rambutnya dipendekin kayak laki-laki. Ya kan bukan masalah. Kalau rambut pendek kan keramasnya gampang. Ya enggak apa-apa kan, emangnya masalah? Emang masalah buat lo? Kekristenan itu batinia. Tapi bukan berarti lalu boleh berbuat sembarangan loh. Allah sebagai hukumnya. Maka di dalam kekristenan sesuai firman Tuhan Filipi 2 ayat 5 sampai 7 harus mengalami perubahan pikiran terus menerus sehingga seseorang memiliki pikiran perasaan Kristus atau phronoi Kristus atau nurani Kristus.
Kekristenan itu bukan luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Jadi kalau ada orang Kristen pindah agama, katanya dia telah menyangkali imannya. Saudara goblok kalau ngomong gitu. Kenapa? Dia belum pernah punya iman. Emang dia belum pernah beriman. Kalau dia pindah agama, maklum. Dia tidak punya iman sebelumnya. Kalau sudah punya iman yang benar, tidak mungkin dia pindah agama. Dia belum memiliki Yesus, dia meninggalkan Yesus. Lu belum pernah punya. Seperti gini, waduh, dia tinggalin loh pasangan hidupnya, sekarang dia kawin lagi. Memang pernah punya pasangan, dia jalan sama dia. Dia cuma jalan dari jauh, dia ngaku-ngaku bukan pasangannya. Meninggalkan Yesus, you belum pernah punya Yesus. Yesus di otakmu itu bukan Yesus yang di Injil. Itu yang kau tinggalkan. Saya kadang-kadang tuh ya saudara, mikir ya saudara, begini loh saudara. Ini orang Kristen berdoa nih saudara ya. Maksudnya berlutut. Apa yang lucu? Ini maksudnya perempuan. Oke deh. Dia menyembah kepada ini Allah. A, B, C, D, E. Coba Allah mana yang dia sembah? Namanya sama-sama Yesus nih. Tapi Yesus yang di Alkitab itu yang di sini. Ini Tuhan Yesus. Dia tidak mengenal ini. Dia hanya mengenal ini. Jadi waktu pindah agama dia berkata, setelah saya pindah agama, saya memulai agama baru ini, saya damai. Lu belum pernah punya damainya Yesus. Kalau yang pindah itu bintang film, artis, politisi, itu orang-orang Kristen terseret loh. Makanya dengan ngomong begini supaya tahu mereka belum pernah punya Yesus. Jangan ngaku meninggalkan Yesus, lu belum pernah punya Yesus yang benar tuh. You belum pernah punya iman. Makanya saudara itu jangan jadi Kristen setengah-setengah. You mau pilih Tuhan atau dunia? Atau musuhnya? Kalau Tuhan, kenali Tuhanmu, bersekutu dengan dia, mengerti kehendaknya, melakukan kehendaknya. Damainya pun Anda akan nikmati. Pilih surga atau dunia? Kalau surga Anda tidak boleh bisa dibahagiakan oleh dunia ini. Kalau Anda masih bisa dibahagiakan oleh dunia ini, you belum pilih kerajaan surga. Paham gak saudara? Saudara itu jadi pinter-pinter loh. Cuman akhirnya saya takut satu hal, Anda gak mau ke gereja. Loh ini kejadian di banyak tempat, di banyak kota. Setelah mendengar firman Tuhan lewat YouTube, lalu gak mau ke gereja. Firmannya pada salah kabeh katanya. Loh ya jangan begitu ya. Jadilah berkat dimanapun Anda punya komunitas. Saya mau tegaskan bahwa kesucian hidup orang percaya itu berangkat dari perspektif Allah, cara Allah memandang, Allah hukumnya. Jadi sebagai hukum kehidupan artinya bahwa kehendak Allah yang menjadi ukuran kesucian dan kebenaran seseorang. Prinsip hidup yang harus dikenakan orang percaya ini adalah makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku itu dalam bahasa aslinya broma.
Yang artinya solid food atau nourishment. Jadi menunjuk makanan pokok atau makanan yang bernutrisi yang menentukan kelangsungan hidup. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan lama diterjemahkan rezeki. Ini menunjukkan kehidupan. Oleh sebab itu orang percaya harus berurusan dengan Allah setiap hari. Orang percaya harus menggelar perkara di hadapan Allah. Perkara yang digelar dirinya sendiri, yaitu apakah keadaan dirinya sudah berkenan di hadapan Allah atau belum. Yang dipersoalkan adalah apakah ada hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki yang kita lakukan. Apakah ada hal-hal yang kita ingini yang Tuhan tidak berkenan kita ingini. Apakah hidup kita sudah benar-benar menyenangkan, memuaskan hati Allah atau tidak? Jangan banyak bicara, khususnya para teolog, para pembicara, para pengkhotbah. Beri waktu untuk menggelar perkara hidupmu di hadapan Tuhan. Apa keadaanmu sudah berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Itulah sebabnya wajib setiap saudara minimal 30 menit bertemu dengan Tuhan. Ingat ya saudara, Tuhan Yesus mati di kayu salib itu untuk membayar hutang dosa kita. Setelah hukuman akibat kesalahan kita dipikul, semua hutang kita dibayar, Tuhan Yesus membawa kita kepada Bapa di surga dan berkata, Bapa, ini orang-orang yang telah kubeli dengan harga yang lunas kubayar. Sekarang dia boleh menjadi anak-anakmu kan? Bapak di surga tidak mungkin mengkhianati putra tunggalnya yang telah berkorban menebus dosa-dosa kita. Bapak di surga dengan kasih cintanya yang tulus dilimpahkan menyambut kita. Melalui Roh Kudusnya Bapak mau mendidik kita supaya kita bisa menjadi anak yang dapat mengambil bagian dalam kekudusannya, yang bisa mengenakan kodrat ilahi, supaya selain menjadi mempelai Tuhan Yesus, menjadi saudara bagi Yesus yang adalah yang sulung, kita juga bisa berjalan seirama dengan Bapa di surga. Nah, Bapa ingin kita menghadap beliau setiap hari. Harus ada waktu kita berhadapan dengan Bapa, menghadap Bapa setiap hari, saudaraku. Gelar perkara. Dalam pergumulan hidup seperti ini, pergumulan untuk mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendaknya, pusat hidup kita bukan hukum, tapi Tuhan. Orang yang tidak bertindak dalam kehendak Allah, sebaik apapun tindakan tersebut masih bersifat antroposentris. Sebaik apapun. Maka Paulus mengatakan sekalipun dapat berkata-kata dengan berbagai bahasa, bahkan bahasa malaikat, tanpa kasih sia-sia. Sekalipun bisa memberikan seluruh hartamu, memberikan tubuhmu untuk dibakar, luar biasa pengorbanan ini. Tapi bukan berasal dari kehendak Allah, itu sia-sia. Kita mengagumi loh, ada agama-agama yang mengajarkan mengasihi sesama dengan hebat. Betul, berkorban dengan segala pengorbanan nyawa mereka, harta mereka. Dan mereka juga dinilai baik, tetapi tidak bisa dinilai sempurna. Sebab yang sempurna itu adalah melakukan kehendak Allah. Sekecil apapun tindakan itu.
Orang-orang yang memandang atau menuduh bahwa usaha untuk mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan adalah bentuk atau sikap antroposentris, tidak memahami kebenaran. Justru merekalah yang antroposentris, kasihan. Jangan ikuti mereka. Jangan dengarkan mereka. Mereka pasti tidak memiliki pergumulan yang proporsional bagaimana mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Berkenan kepada Allah, berusaha bertumbuh dalam kedewasaan rohani semakin seperti Yesus guna menyenangkan hati Bapa. Itu adalah bagian hidup kita yang tidak pernah terpisahkan sampai selamanya. Ini baru namanya teosentris. Saya sudah membaca buku komentar orang-orang Kristen, bahkan teolog, bahkan pengajar Alkitab yang menganggap bahwa kesempurnaan adalah ketiadaan atau sebuah fantasi. Mereka memandang bahwa kesempurnaan adalah sesuatu yang tidak akan pernah terwujud atau tidak pernah tergapai dalam hidup manusia. Siapa yang tahu? Mereka memandang bahwa orang percaya yang mencari kesempurnaan adalah orang yang mencari ketiadaan dan berfantasi kosong. Mereka yang mencari kesempurnaan dipandang sebagai orang sombong dan dianggap mengikuti ambisi liar di dalam dirinya. Orang yang mencari kesempurnaan dipandang sebagai tidak mensyukuri anugerah keselamatan Yesus Kristus. Karena menurut mereka keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Dan mereka salah memahami pengertian keselamatan bukan karena perbuatan baik. Kesempurnaan bukan fantasi. Sebab kesempurnaan dalam konteks hidup orang percaya memiliki ukuran Tuhan sendiri. Kalau Tuhan itu pribadi yang hidup, yang memiliki pikiran dan perasaan, maka ukuran kesempurnaan itu nyata, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan bukan fantasi, Tuhan bukan halusinasi, Tuhan itu real. Jadi kalau orang mau sempurna, orang harus berurusan dengan Allah dan selalu mempertanyakan apakah hidupnya sesuai dengan kehendaknya atau berdasarkan perspektif Allah, apakah kita sudah melakukan keinginan-keinginan Tuhan. Orang yang tidak mengakui adanya kesempurnaan yang berdasarkan sudut pandang Allah atau perspektif Allah, ini mendekati keadaan ateis. Artinya tidak mengakui keberadaan Allah. Mereka pasti banyak berteori, tapi tidak banyak duduk diam di kaki Tuhan dan mempersoalkan perilakunya setiap hari di hadapan Tuhan. Orang-orang yang memang bisa membuat rumusan, definisi, kajian dan doktrin-doktrin teologi, tapi tidak bersentuhan dengan Allah secara pribadi. Dan saya harus mengatakan dengan sedih hati, walaupun saya tidak tahu apakah ini memberkati saudara atau tidak. Tidak sedikit di antara mereka orang-orang yang punya kesempatan mengajar kita. Hati-hati. Saya tidak tahu apakah saudara pernah bertemu orang-orang ini. Tapi kalau bertemu dengan orang-orang ini, jangan kita membenci, tapi ya kita doakan, kita menjadi berkat supaya mereka sadar, saudara. Biasanya orang yang memandang bahwa kesempurnaan adalah fantasi, tidak akan dapat dicapai di bumi. Mereka berpendirian bahwa hanya di surga ada kesempurnaan. Bisa dipastikan orang-orang ini tidak pernah memahami dengan benar bagaimana surga itu sebenarnya. Pasti mereka memandang surga itu alam mistis seperti dongeng-dongeng dalam kehidupan masyarakat umum mengenai khayangan yang sejenis surga itu. Surga itu sebuah pemerintahan yang berlangsung seperti di bumi. Tapi bedanya di surga tidak ada kejahatan dan kepala pemerintahannya Tuhan Yesus. Dan para pejabatnya orang-orang yang sejak di bumi telah dilatih untuk mengerti kehendak Sang Maharaja itu dan melakukannya.
Sehingga tidak perlu ada hukum-hukum. Justru orang yang memandang bahwa kesempurnaan hanya dapat dicapai di surga, itu tidak realistis, bahkan bodoh. Sebab sudah jelas bahwa di surga nanti terhadap kesempurnaan dalam segala sesuatunya, baik adanya. Tidak perlu dibicarakan. Jadi kalau orang berkata misalnya begini, tidak ada kemampuan untuk bertahan hidup di padang pasir. Itu kan pernyataan bisa benar kalau orang bodoh yang tidak tajam memperkarakan. Tidak ada kemampuan untuk bertahan hidup di padang pasir. Kemampuan nih bertahan hidup hanya mereka yang tinggal di kota di mana banyak supermarket dan berbagai fasilitas lain. Kayaknya benar tuh. Tapi kalau kita mempersoalkan berapa lama di padang pasir? Di padang pasir itu berbekal apa? Nyatanya ada orang yang hilang di padang pasir bisa ditemukan. Kalau di kota nggak akan mati, kalau di kota ada perang juga mati. Nah kan orang harus tajam melihat, nggak ada sempurna di bumi, sempurnanya di surga. Siapa dulu, di mana dulu, maksudmu sempurna bagaimana? Dipecahkanlah. Seperti yang dibedah dalam seminar ini bahwa kesempurnaan harus dipandang dari perspektif Allah. Ukuran kesempurnaan adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus itu model manusia yang dikehendaki Allah. Sesuai rancangan Allah semula. Sebagai umat pilihan yang ditentukan untuk serupa dengan Dia, kita memiliki panggilan untuk berjuang menjadi serupa dengan Yesus. Perjuangan untuk serupa dengan Yesus sebenarnya sama dengan perjuangan untuk sempurna. Jadi sangatlah picik kalau seorang memandang kesempurnaan hanya sebagai fantasi atau halusinasi. Sementara ia setuju bahwa orang percaya harus menjadi seperti Yesus. Dan kalau kita lihat kehidupan manusia, umur 25 dikatakan dewasa bisa? Bisa. 30? Bisa. 15 pun bisa kalau dibandingkan anak umur 4 tahun. Loh, kan ada orang tua yang marah ke anaknya umur 14 tahun. Kamu ngerti gak? Kamu udah dewasa. Itu adik masih kecil. Loh. Tetapi anak umur 30 tahun sudah diomali mamanya. Kamu udah dewasa, adik masih remaja umur 17. Tuh. Makanya yang namanya berkenan itu bisa relatif jika ditinjau Roma 12 ayat yang kedua. Jangan dibawa ke 2 Korintus 5, 9, 10. Nih. Saudara itu kadang-kadang ya nangkep, kadang-kadang gak nangkep itu loh. Kok tahu Pak? Tahu karena alis saudara mulai dilipet. Terus diam saudara itu diam seperti mau nerekam saya itu loh. Kan ada kata baik, terus berkenan, terus sempurna. Saudara itu lihat konteksnya. Kalau Roma 12 ayat yang kedua, baik di sini bisa berarti ya baik ukuran umum, melakukan hukum. Berkenan di sini dalam prosesnya. Anak umur 4 tahun kita beri soal ya. Nah, ayo hitung. 10 tambah 10 berapa? Ayo 10 tambah 10 berapa? 20. Berkenan. Berkenan. Dan mungkin juga sempurna untuk anak umur 4 tahun. Berkenan. Tapi jangan kemudian ya udah kamu udah berkenan sempurna ya nak, udah nggak usah sekolah, udah tahu 10 tambah 10 20. Mami tapi saya mau sekolah. Enggak usah, udah bisa kan 10 tambah 10? Udah mami, udah. Itu maminya gop. Berkenan itu belum berarti sudah sempurna menurut ukuran yang ideal.
Bayangkan kalau kemudian anak itu umur 40 tahun. Ditanya, kamu tahu nak 10 tambah 10 berapa? Dia jawab 20. Bagus sekali. Sakit jiwa itu. Pinter anak mami 10 tambah 10 tahun 20. Hebat anak mami. Jadi Bapak Ibu, berkenan itu juga relatif loh. Tergantung usia rohaninya. Kedewasaan ada, tapi kesempurnaan nggak ada. Coba kira-kira dia mau jelasin apa? Mungkin dia punya definisi rumusan mungkin, tapi aku nggak tahu. Yang saya tahu nggak mungkin. Kedewasaan itu bagian dari progres. Kesempurnaan itu goal atau finalnya. Final goal atau final achievementnya. Itu kan begitu. Kalau Tuhan mengendaki usia seseorang mungkin hanya sampai 40 tahun. Bisa. Atau 20 tahun setelah itu ada perang. Tuhan juga gak menuntut dia bisa mencapai kesempurnaan seperti orang yang hidup di daerah tidak ada perang. Di daerah di mana kekristenan bisa bertumbuh, kebenaran firman diajarkan sampai usia 70. Ya nggak dituntut seperti Bapak yang usia 70 tahun mendengar Injil secara lengkap utuh. Tuhan itu bijaksana. Jadi tidak gampang kita mengatakan orang yang di padang pasir nggak mungkin bisa hidup. Loh ya berapa hari bawa bekal enggak, padang pasirnya mana. Jangan-jangan padang pasir buatan di pinggir hotel. Kan begitu. Oke. Bagi orang beragama pada umumnya yang memiliki hukum-hukum atau syariat yang harus ditaati, maka mereka tidak memerlukan perubahan kodrat hidup. Bagi mereka yang penting adalah pembinaan atau pendidikan agama supaya umat mengenal tatanan hukum dan memenuhinya dalam hidup keseharian. Yang penting itu. Seperti bangsa Israel, mereka tidak perlu mengalami kelahiran baru yang mengubah kodrat mereka. Dari kodrat manusia ke kodrat ilahi. Dengan kodrat manusia, human nature, mereka sudah bisa melakukan hukum. Sudah bisa melakukan syariat agama. Keadaan manusia yang telah jatuh dalam dosa masih bisa berpotensi berbuat baik, saudara. Masih bisa berpotensi loh berbuat baik. Tentu saja kebaikan yang sangat relatif. Kebaikan yang relatif artinya kebaikan dari sudut pandang mata manusia. Yang bisa berubah dan masing-masing individu atau komunitas memiliki perspektif yang berbeda. Saya ulangi, kebaikan yang relatif itu kebaikan dari sudut pandang manusia yang bisa berubah. Hari ini dipandang salah, lain waktu bisa dipandang tidak salah. Lagi pula relatif di sini artinya masing-masing individu atau kelompok memiliki sudut pandang yang berbeda. Menurut kelompok A ini salah, kalau menurut kelompok B ini tidak salah. Kelompok yang C setengah salah, bisa saja. Dalam hal tersebut harus dipahami bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa tidak membuat manusia harus atau mesti menjadi seperti hewan. Manusia tetap dapat memiliki moral yang baik karena masih berkemampuan untuk melakukan perbuatan baik berdasarkan hukum. Kalau saudara membaca Alkitab dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7, Kain bisa menghindarkan diri dari pembunuhan jika dia mau. Tuhan sudah mengingatkan. Tapi dalam kehendak bebasnya Kain memilih membunuh adiknya. Jadi sangat keliru kalau seorang berpikir bahwa kejatuhan manusia membuat manusia tidak dapat berbuat kebaikan sama sekali. Bisa, tapi kebaikan yang relatif artinya dari sudut pandang manusia kebaikan yang bisa berubah. Amin. Dan dari sudut pandang manusia atau kelompok itu berbeda-beda.
bisa berbeda-beda menurut perspektifnya. Berdasarkan norma umum, orang Israel itu bisa berbuat baik. Mereka diberi dekalog. Berdasarkan norma umum artinya berdasarkan dekalog yang diterapkan secara legalistis. Secara legalistis artinya melakukan hukum sesuai dengan bunyinya. Kalau jangan membunuh artinya tidak menghabisi nyawa orang. Murder. Kalau hukum berbunyi jangan berzina, artinya tidak melakukan hubungan badan dengan seorang yang bukan pasangannya atau yang belum sah secara hukum agama. Umat perjanjian baru, umat yang harus hidup berdasarkan kesucian Allah. Maka yang harus diubah adalah kodratnya. Nah ini yang penting. Dan perubahan kodrat ini luar biasa sulitnya. Maka Tuhan berkata kamu harus berjuang. Masuk jalan sempit. Banyak orang berusaha tapi tidak bisa masuk. Kodrat ilahi dapat menempatkan manusia atau memberi kemampuan kepada manusia untuk mengerti kehendak Allah. Kodrat yang diubah berarti pola berpikir yang diubah sama sekali. Pola berpikir yang diubah sama sekali itu berarti menjadi seorang yang berpola pikir Tuhan Yesus. Maka Alkitab mengatakan, hendaklah kamu memiliki pikiran perasaan Kristus. Ini bicara soal perubahan kodrat. Dan Roh Kudus dengan kesaktiannya, dengan kedikdayaannya, dengan kuasanya bisa merubah manusia berkodrat ilahi. Jangan main-main saudaraku, ini roh dari Allah sendiri. Roh dari Allah sendiri yang bisa menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi kalau sampai bisa menuntun kita kepada seluruh kebenaran, wah itu luar biasa. Pasti dahsyat sekali. Injil kerajaan Allah yang menguduskan itu juga luar biasa. Maka sebenarnya seminar-seminar seperti ini tidak kebayar pakai uang, berapapun uang saudara. Kalau kebenaran ini saudara mengerti dan mengubah hidupmu, tak terbayar berapapun uangmu. Maka kami memilih tidak usah bayar. Ya. Saudaraku sekalian, perubahan kodrat ini sama dengan pengalaman kelahiran baru. Jadi kalau orang mengajarkan kelahiran baru itu sebuah proses mendadak, sebuah kejadian yang supranatural, saya sedih, nggak ngerti orang ini. Sedangkan iman datang saja dari pendengaran, oleh rema bukan logos, proses. Jadi untuk bisa memiliki kemampuan selalu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, seseorang harus digarap oleh Roh Kudus sampai pada tingkat di mana kodrat seseorang diubah. Dan kalau kodrat seseorang diubah, disitulah pengalaman kelahiran baru itu. Nah banyak orang belum mengalami kelahiran baru, belum memiliki kodrat ilahi. Kok ngaku loh anak Allah dan lahir baru. Jadi kalau bicara mengenai kesempurnaan, hendaknya kita tidak bersikap curiga. Jangan bersikap skeptis dan menolak. Kecurigaan ini memang bisa timbul disebabkan oleh kesalahpahaman mengenai pengajaran atau sistem teologi yang mengatakan bahwa keselamatan terjadi atau diterima seorang bukan karena perbuatan baik. Kelahiran baru pun juga dari tindakan Allah secara sepihak, yang supranatural, yang transenden, yang orang itu sendiri tidak sadari. Ini kan benar-benar ngawur. Sedangkan Tuhan sendiri berkata kamu harus dilahirkan baru. Jelas itu. Pengajaran atau sistem teologi ini harus dikoreksi kalau salah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik, itu benar sekali.
Perbuatan baik bagaimanapun tidak dapat meloloskan manusia dari hukuman Allah. Perbuatan baik manusia sama sekali tak dapat menyelamatkan manusia. Lagi pula semua orang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada orang yang bisa selamat karena berbuat baik. Sebaik apapun dia tetap orang berdosa, bukan? Dan semua orang berdosa harus dihukum. Tetapi Tuhan Yesus telah mati untuk kita. Kalau Tuhan Yesus telah mati untuk kita, bukan berarti lalu kita sudah merasa selesai menerima keselamatan. Justru setelah kita menerima keselamatan dari korban Tuhan Yesus tersebut, kita harus diproses menjadi murid. Nah, proses jadi murid ini yang saudara-saudara harus pahami, jadikan semua bangsa muridku. Artinya bukan murid siapa-siapa. Aku yang mendidik lewat Roh Kudus untuk sampai tingkat ini. Baik, berkenan dan sempurna. Yang telah diperagakan oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menjadi modelnya, saudaraku. Jadi proses pemuritan ini tidak dalam 1-2 bulan. Tidak juga dalam 1-2 tahun. Ini bukan program gereja pemuritan ya, 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun. Enggak, ini dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi sepanjang hidup jemaat itu, dia mendengar terus firman dari gereja. Firman yang benar. Dan sepanjang menit, detik, hari-hari hidupnya, Roh Kudus pimpin dia. Sampai merubah kodrat. Sampai merubah kodrat. Sehingga kalau seseorang berbuat baik, itu bukan karena dia mau berbuat baik. Dia tidak bisa tidak berbuat baik. Otomatis kodratnya berbuat baik. Dan baiknya itu standar Allah. Karena pikiran perasaan Allah telah menyatu dalam dirinya. Amin, saudara. Ini perjalanan jauh. Ini perjalanan panjang. Maka Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan. Hodos artinya lorong panjang. Akulah hodos. Jadi dalam usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula, manusia harus memberi diri digarap oleh Tuhan sebagai responnya. Tanpa respon yang memadai, maka proses dikembalikannya ke rancangan Allah tidak mungkin bisa berlangsung. Tapi ingat, ada kasih karunia, ada respon. Bukan tindakan manusia sepihak, tapi juga bukan tindakan Allah sepihak. Yang sepihak itu kayu salib, itu pengudusan secara pasif, itu sepihak. Allah memilih kita itu sepihak, artinya kamu termasuk kelompok orang yang hidup di zaman perjanjian baru, itu sepihak. Anda nggak bisa minta hidup di zaman Musa. Allah yang menentukan. Tetapi Anda ditentukan hidup di zaman perjanjian baru. Apakah saudara menerima atau tidak, tanggung jawabmu. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, maksudnya itu. Jadi respon inilah yang dimaksud iman. Iman itu bukan hanya setuju Tuhan Juru Selamat, aku percaya karyanya. Mengacu pada iman Abraham, itu tindakan Abraham yang keluar dari Ur Kasdim. Dan apapun yang dikehendaki Allah dilakukan. Jadi kalau orang Kristen beriman kepada Tuhan Yesus, dia harus tinggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Dia harus menjadikan Yesus tujuan hidupnya, belajar mengenal Tuhan. Terus belajar mengenal kebenaran sampai kodratnya berubah dari kodrat manusia, human nature, menjadi kodrat ilahi, divine nature. Sehingga berbuat baik bukan karena aku mau berbuat baik, tapi dia menjadi seorang yang tidak bisa tidak selalu berbuat baik, menjadi kodratnya. Not just to do, but to be. Dan ini satu petualangan yang hebat. Selama 70-80 tahun kita punya kesempatan yang luar biasa diproses Tuhan untuk menjadi sempurna. Jika saudara sekalian mengerti ini, saudara rela kok. Prinsip-prinsip asal ada makanan, pakaian cukup. Tidak punya tempat meletakkan kepala. Meninggalkan segala sesuatu. Kita rela.
Dan sarana penting yang diberikan Tuhan, saya katakan tadi Injil. Injil itu merubah. Maka dibutuhkan orang yang mengajar. Maka Tuhan menentukan ada rasul dulu, nabi dulu. Sekarang ada gembala sidang, ada pengajar, ada penginjil. Kalau kebenaran, maksud saya kalau khotbah tidak memuat kebenaran yang murni, itu tidak merubah. Bertobat itu berbalik, syub dalam bahasa Ibrani. Nah mereka kenalnya berbalik, yang tadinya mengingkari, maksud saya meninggalkan Taurat, berkhianat kepada Elohim Yahweh, sekarang balik kepada Elohim Yahweh, sekarang mau melakukan hukum Taurat lagi, itu bertobat. Itu syub dalam bahasa Ibrani. Tapi dalam kekristenan itu metanoia. Metanoia itu perubahan cara berpikir. Dan perubahan cara berpikir itu pada akhirnya mengarah kepada perubahan kodrat. Pada zaman dahulu bangsa Israel sering menyembah Allah-Allah lain. Dan kalau bertobat artinya keluar dari penyembahan agama-agama kafir itu. Kalau sudah menyembah dewa-dewa, mereka juga pasti tidak peduli Taurat lagi. Ayo bertobat, balik ke Taurat, balik ke Yahweh. Kalau Kristen, bukan begitu. Bertobat bukan hanya mulai berbuat kebaikan, tidak melanggar hukum. Bertobat itu perubahan pikiran. Kesadaran moral itu membangkitkan penghargaan pada nilai-nilai etika dan mengubah perilaku. Itu pertobatan umum. Tapi kesadaran akan kebenaran membangkitkan penghargaan kepada nilai-nilai spiritual dan kenyataan kekekalan. Dan itu kodrat ilahi. Makanya orang yang berkodrat ilahi tidak mungkin tertarik dengan dunia lagi. Naik mobil bagus ya gak sombong, jelek juga gak minder. Orang yang berkodrat ilahi itu luar biasa, merdeka. Nah banyak saudara yang sebenarnya belum berkodrat ilahi, memang orang-orang baik. Tapi saya mau beritahu, saudara tidak akan masuk dalam anggota keluarga kerajaan. Mungkin Anda masuk dalam anggota masyarakat, tapi anggota keluarga tidak. Saya sudah melihat orang-orang seperti ini. Ya sudah gak bisa lagi diajak masuk anggota keluarga kerajaan. Anggota keluarga kerajaan itu kalau hari ini hidup, dia akan all out buat Tuhan. Dia tidak akan menghargai nyawanya demi kepentingan pekerjaan Tuhan. Dia tidak akan menghargai nyawanya sendiri. Kelihatan. Anak-anak Allah itu kelihatan, perwiranya itu kelihatan, keperwiraannya itu kelihatan.